Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang model pembelajaran mind mapping. Di video kita pada kali ini tentang model pembelajaran mind mapping, kita akan belajar tentang pengertian model pembelajaran mind mapping, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping, dan implementasi model pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran PPKN. Adapun pengertian model pembelajaran mind mapping, menurut Sugiono 2007, 191, 194, mind mapping berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu mind yang berarti pikiran dan mapping yang berarti pemetaan. Sehingga mind mapping dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dan pemetaan pikiran suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa sesuai dengan tingkat kekreatifan siswa, sehingga akan mirip sebuah karya seni. Semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Adapun kelebihan, yang pertama, dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan lebih padat dan jelas. Yang ketiga, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang keempat, catatan lebih terfokus pada inti materi. Yang kelima, mudah melihat gambar keseluruhan. Yang keenam, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, memudahkan penambahan informasi baru. Yang kedelapan, setiap peta bersifat unik. Dan yang kesembilan, memudahkan penambahan informasi baru. Adapun kekurangan dari model pembelajaran mind mapping yaitu hanya peserta didik yang aktif dalam terlibat. Tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Yang ketiga, mind mapping peserta didik bervariasi, sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Nah, di sini dapat dilihat terdapat contoh mind mapping yang bertemakan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengimplementasikan model pembelajaran mind mapping di kelas untuk siswa yaitu pertama, mulai dari bagian tengah permukaan sebuah kertas kosong dengan sisi terpanjang diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah-tengah permukaan kertas akan memberikan keleluasaan bagi cara kerja otak untuk memancar keluar ke segala arah dan mengekspresikan diri lebih bebas alami. Yang kedua, gunakan sebuah gambar untuk gagasan utama. Karena suatu gambar bernilai 1000 kata dan membantu siswa menggunakan imajinasi, membuat tetap terfokus, memusatkan pikiran, dan membuat otak semakin aktif dan sibuk. Yang ketiga, gunakan warna pada seluruh mind map. Karena warna membuat mind map tampak lebih cerah dan hidup. Meningkatkan kekuatan dahsyat bagi cara berpikir kreatif, dan ini juga adalah hal yang menyenangkan. Yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama, gambar sentral, dan hubungan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan kedua, dan seterusnya. Jika menghubungkan cabang-cabang, kita akan jauh lebih mudah dalam memahami dan mengingat. Yang kelima, buatlah cabang-cabang mind map berbentuk melengkung. Kenapa begitu? Karena kreativitas dengan garis-garis lurus akan membosankan mata kita.
Otak kita jauh lebih tertarik pada garis-garis lengkung seperti yang kita temukan di alam. Yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. Karena kata kunci tunggal akan menjadikan mind map lebih kuat dan fleksibel. Masing-masing kata kunci akan lebih mampu menyalahkan pikiran-pikiran baru. Yang terakhir, gunakan gambar di seluruh mind map. Kenapa begitu? Karena gambar dan simbol mudah diangkat dan merangsang asosiasi baru dan kreatif peserta didik. Nah, itu tadi penjelasan tentang model pembelajaran mind mapping. Thank you for watching dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.